Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 367. Xiao Ziji dan anak buahnya ketakutan setengah mati. Terutama Xiao Ziji. Saudara Kunlun, bersiaplah untuk menjadi Dewa Perang, senjata negara, dan status Anda dihormati. Sekalipun petinggi setempat melihatnya, dia harus diperlakukan dengan hormat. Dan dia. Tapi dia berlutut ke arah ayah bayi. Xiao Ziji tidak hanya terbakar di luar tetapi juga lembut di dalam. Dia berteriak putus asa, Saudara Kunlun, apa yang kamu lakukan? Qi Kunlun sepertinya masih tidak mendengar, dan hanya menundukkan kepalanya di depan Guan Qianjun. Yang mulia, maafkan saya. Itu karena disiplin saya yang tidak kompeten. Meskipun dia bukan keturunan keluarga Qi saya, dia tetaplah saudara ipar saya. Dia begitu gigih menghina yang mulia lagi dan lagi. Saya, oke. Guan Qianjun melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, singkatnya, biarkan dia mati, biarkan mereka mati. Kata-kata itu sama saja dengan suara dewa kematian. Ya, semuanya sesuai keinginan yang maha kuasa. Qi Kunlun mencondongkan tubuh ke depan, hampir menekan dahinya ke tanah. Suara penuh dengan suasana dingin. Guan Qianjun memeluk Qian dan berjalan melewati Qi Kunlun. Dia juga berjalan melewati Xiao Ziji, yang seperti sedang mengguncang sekam. Dan dia menatapnya dengan tatapan mati di matanya. Sebelum Guan Qianjun juga memandang Xiao Ziji dengan tatapan ini, tetapi Xiao Ziji mengira itu hanya provokasi dan tidak peduli sama sekali. Tetapi sekarang dia mendapatkannya. Di matanya, orang yang tadinya hanya seekor reptil ternyata adalah. Di matanya, dia hanyalah seekor reptil. Bahkan, tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat menjadi reptil. Tapi dia masih tidak mengerti, dan dia melihat Qi Kunlun yang masih berlutut ketakutan. Saudara Kunlun, siapa dia? Kamu, kenapa, mungkinkah, dia benar-benar, bos besar yang membeli berlian itu, sebuah investasi. Petik 2. 20 miliar untuk membangun kapal induk film dan televisi. Tapi seharusnya tidak. Kau, Dewa Perang Persiapan, diperlakukan seperti ini padanya. Qi Kunlun menoleh sedikit dan mengucapkan setiap kata. Semuanya berdarah. Dewa Perang tidak bisa dihina. Yang tertinggi adalah yang teratas dalam daftar Dewa Perang Global, satu-satunya di dunia. Kerajaan Naga. 4 senjata nasional utama. Dia adalah satu-satunya senjata ilahi negara ini. Dan kamu sangat berani. Yang Maha Tinggi adalah yang paling tidak bisa dihancurkan. Dan kamu. Jadi, Qi Kunlun perlahan berdiri, masih menghadap seseorang. Dan seseorang sepenuhnya memahaminya. Dia berteriak histeris, Saudara Kunlun, beri aku kesempatan lagi, aku akan memohon kepada Dewa Perang tertinggi sekarang agar dia melepaskanku. Mulai sekarang, aku akan melakukannya untuknya. Aku bersedia menjadi sapi, kuda, anjing. Demi dia. Jangan bunuh aku. Jangan. Terlambat. Qi Kunlun berkata dengan enteng, dulu ada kesempatan untuk hidup di hadapanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Baru sekarang kamu menyesalinya. Jika penyesalan berguna, tidak akan ada neraka. Dia mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan kuat. Langsung, selusin pria yang sedang berlutut di tanah tiba-tiba melompat dan menerkam orang-orang itu. Di tengah tangisan hantu dan lolongan mereka menggunakan jaring untuk melindungi orang-orang jahat ini. Tarik pergi. Gedung 0. 5 kan. Itu gedung 5. Jadi, yang terjadi selanjutnya adalah adegan gadis yang dilihat Su Yuesang ditemani Ling Qinglong, yang membuatnya bahagia. Sejak saat itu, simpul di hatiku terangkat. Kamu bisa pergi ke kelas dengan tenang besok. Bahkan, Anda bisa menghadapi hidup dengan senyuman di masa depan. Karena setiap orang yang menyakitinya telah diambil oleh Tuhan. Tentu saja, Qi Kunlun bisa melakukan tugasnya dengan baik di endgame. Bahkan keesokan harinya, tidak ada seorang pun di sekolah yang menemukan petunjuk apapun. Tidak ada yang tahu bahwa pelaku kejahatan Xiao Ziji dan kelompok premannya telah menuai akibatnya. Noda darah di sebelah gedung 5 juga dibersihkan. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa Xiao Ziji dan yang lainnya tidak muncul. Saya pikir orang-orang ini sedang bermain-main di suatu tempat. Tentu, mereka tidak akan pernah melihat penjahat itu lagi. Namun, ada juga beberapa rumor yang beredar bahwa Xiao Ziji dan yang lainnya telah. Suke, kenapa kamu masih tidur? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu sangat aktif sebelumnya. Kamu bangun jam 6.30 setiap hari untuk lari,
lalu pergi ke ruang musik untuk berlatih piano. Kamu telah berubah. Miao Miao bergegas masuk dan berkata dengan keras, lihat jam berapa sekarang. Sudah lewat jam 10. Kamu ketinggalan kelas. Suke mengenakan gaun tidur yang lucu dan sedikit terbaring lemah di tempat tidur asrama. Dia berkata dengan lemah, saya merasa seluruh tubuh saya tidak sehat. Saya merasa seperti akan sakit. Aduh. Pokoknya, seluruh tubuh saya berantakan. Apakah ini ketidakseimbangan yin dan yang? Meskipun Miao Miao agak sombong, dia memiliki cinta sejati pada saudari ini. Dia terkejut ketika mendengar kata-kata seperti itu, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Suke, dan kemudian dia sedikit bingung, hei, kamu tidak demam. Tapi kamu merasa, apakah kamu tidak berbicara omong kosong ketika kamu sedang demam tinggi? Suke memutar matanya ke arahnya dengan lemah, berhenti berbicara, dan menempelkan seluruh wajahnya ke bantal. Miao Miao tiba-tiba menyadari, oh, kamu merasa tidak nyaman karena konsermu tidak berjalan dengan baik tadi malam dan merusak kerja kerasmu selama ini, kan? Oh, ini masalah psikologis. Huff. Ini semua salah Guan Qianjun. Jika dia tidak ingin menjemputmu, dan dia benar-benar datang ke sini, dia tidak akan berhenti bicara omong kosong. Suke tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan melambaikan tangannya dengan keras, hampir mengenai kepala Miao Miao. Ini bukan urusan paman. Paman adalah orang baik, tapi Xiao Ziji adalah orang jahat. Sialan. Jika kamu terus berbicara omong kosong, kamu akan memotong pembalutnya. Hal ini membuat Miao Miao ketakutan hingga merasa sedikit kecewa. Bisakah Anda menemukan trik unik seperti itu? Suke memiliki saluran khusus untuk mendapatkan pembalut Yuyuai, yang kualitasnya sangat bagus dan sulit dibeli di pasaran. Pembalut tersebut jauh lebih baik daripada produk populer dengan nama modis dan borjuis yang sering digunakan Miao Miao untuk melawannya. Jadi, Miao Miao benar-benar tidak sanggup menyakitinya. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bergumam, benarkah? Jika bukan karena Guan Qianjun, kamu akan mendapatkan kontrak dengan film dan televisi Qian-Qian. Sebagai artis kontrak nomor 1, kamu pasti akan populer. Peluang besar untuk menjadi super populer telah hilang. Dengar, hati Suke memang tertusuk pisau. Dia masih peduli dengan kontraknya. Tapi kemudian aku memikirkannya, Xiao Ziji memberikannya kepadaku, tidak peduli betapa berharganya itu, aku tidak bisa memintanya. Dia berkata dengan lemah, paman berkata dia akan memberiku kontrak dengan film dan televisi Qian-Qian, hari ini saja. Apakah kamu percaya? Miao Miao bertanya dengan keras. Suke tiba-tiba terdiam. Miao Miao mencibir, haha, kamu tidak percaya. Orang itu hanya berbicara omong kosong. Dia hanya ingin menggodamu secara tidak bertanggung jawab. Kamu sangat percaya padanya. Dia bilang dia akan mengirimimu kontrak hari ini, kan? Oke. Telepon dia dan tanyakan kapan dia akan mengantarkannya. Pasti dia akan membodohimu, siang. Lalu dorong dari sore hingga malam. Kalau kamu tidak bekerja di malam hari, ayo kita lakukan besok, dorong dan dorong. Lalu, kamu menjadi wanitanya tanpa menyadarinya, dan kamu hamil olehnya, dan kamu bahkan belum selesai. Ibarat pinjam uang saja. Alasannya bermacam-macam. Kalau saatnya tiba, aku capek main-main denganmu, Selesai. Gadis-gadis lain di asrama juga berkumpul dan mengangguk setuju. Wajah Suke menjadi pucat dan dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Paman tidak mungkin menjadi orang seperti itu. Kalau begitu beritahu aku. Miao Miao berkata dengan percaya diri, apakah kamu yakin pamanmu akan memberimu kontrak dengan film dan televisi Qian-Qian? Suke tetap diam lagi. Miao Miao mencibir lagi dan lagi, itu benar, pamanmu, bahkan jika dia membujukmu, kamu tidak akan percaya. Jika dia bisa memberimu kontrak, aku akan memberimu pembalut wanita yang kamu gunakan bulan ini. Telanlah. Pada saat ini, suara wanita yang lembut dan lebih tua tiba-tiba terdengar dari pintu. Suke, aku di sini untuk memberimu kontrak lagi. Aku harap kamu masih bisa menyambutku. Gadis-gadis di asrama semuanya menoleh untuk melihat, tiba-tiba. Dia mengeluarkan seruan yang sangat mengejutkan. Bab 378. Gadis-gadis itu sangat bersemangat. Karena mereka melihat idolanya muncul kembali. Orang yang tiba-tiba muncul di depan pintu asrama putri ini adalah Si Li Jun. Ya Tuhan. Guru Si, kamu di sini lagi. Dan kamu datang ke asrama kami. Guru Si, aku sangat mengagumimu. Bisakah kita berfoto bersama? Hanya satu foto. Aku berjanji tidak akan mengambil foto lagi.
Saya ingin tanda tangan Guru Si. Saya ingin Guru Si mengatakan beberapa patah kata lagi kepada saya. Itu salah. Apa yang baru saja dikatakan Guru Si? Apakah dia? Apakah dia di sini untuk memberi Suke kontrak lagi? Ya Tuhan. Gadis-gadis itu sangat bersemangat. Guru Si ini terlalu gigih. Saya ditolak tadi malam dan datang lagi hari ini. Tentu. Tentu saja, gadis-gadis itu segera menyadari bahwa ini bukan karena Guru Si gigih, tetapi karena Xiao Ziji ingin menggunakan metode ini untuk mengesankan Suke. Miao Miao berteriak dengan penuh semangat, Suke, lihat. Guru Si ada di sini untuk mencarimu lagi. Kali ini, kamu tidak boleh mengecewakannya atau mengecewakan Xiao Ziji. Jika tidak, kamu benar-benar bodoh. Dia berteriak sambil dengan paksa menarik Suke ke atas. Menarik Suke, yang memiliki rambut acak-acakan dan bertelanjang kaki, ke sisi Si Lijun. Si Lijun tersenyum dan menatap gadis yang kebingungan di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia sangat beruntung. Memikirkan apa yang terjadi pagi ini, Si Lijun masih agak sulit dipercaya. Tadi malam, setelah dia mengikuti Qi Kunlun keluar dari auditorium, dia hendak mengatakan bahwa Guan Qianjun sangat berani sehingga dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah bos film dan televisi Qianqian, tetapi Qi Warsen hanya memintanya untuk kembali dan beristirahat. Dia masih ada urusan yang harus dilakukan. Hal-hal lain akan dibicarakan besok. Keesokan paginya, Si Lijun datang ke perusahaan untuk bekerja. Ini adalah suite teratas dan terbesar di Howard Johnson Residence, dengan luas lebih dari 500 meter persegi. Itu dua ruangan yang terhubung. Si Lijun yang berpengetahuan luas sangat puas dengan lingkungan kerja seperti itu, dan kemudian dia melihat Guan Qianjun. Kenapa penipu ini ada di sini? Dia melangkah mendekat dan ingin memarahinya. Qi Kunlun berjalan keluar dari satu sisi dan berkata kepada Guan Qianjun dengan hormat, bos. Tiba-tiba, Si Lijun digoreng hingga renyah di luar dan empuk di dalam. Saya hampir curiga bahwa saya sedang bermimpi. Dia langsung berteriak tak percaya, Qi. Tuan Qi, bukankah ini lelucon? Apakah dia benar-benar bosnya? Awalnya saya ingin memanggilnya Dewa Perang Qi, tapi itu merepotkan, jadi saya memanggilnya Tuan Qi. Faktanya, Qi Kunlun adalah ketua atau CEO grup Tianzuan dan film dan televisi Qianqian. Guan Qianjun suka menjadi bos di balik layar. Qi Kunlun juga sedikit bingung, bukankah aku raja prajurit? Apakah saya tidak bersiap menjadi dewa perang? Mengapa Anda menjadi ketua grup Tianzuan? Ingin menjadi presiden film dan televisi Qianqian lagi. Namun ketika dia berpikir bahwa ini adalah instruksi dari Maha Guru yang paling dikaguminya, dia merasa nyaman. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, Tuan Guan, bos. Dalam sekejap, sambaran petir menyambar Si Lijun. Dewa perang persiapan memanggilnya bos, lalu. Dia pastilah dewa perang juga. Dia setidaknya harus menjadi dewa perang tingkat menengah, bukan? Mungkin dia adalah dewa perang tingkat tinggi. Karena bahkan dewa perang junior pun tidak dapat menginstruksikan Qi Kunlun seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, di antara mereka, ini. Dewa perang tingkat berapa dia? Qi Kunlun memandang Guan Qianjun. Lao Guan tersenyum dengan tenang, karena itu Guru Si, itu tidak masalah. Qi Kunlun mencondongkan tubuh ke dekat telinga Si Lijun dan hanya membisikkan dua kata. Cukup. Celepuk. Si Lijun dianggap sebagai bintang film berpangkat tinggi di negara ini, dan dia berusia 40-an, tetapi dia berlutut di depan Guan Qianjun. Dia sangat ketakutan. Kepada Tuan Guan, aku minta maaf. Tadi malam, aku sangat menyinggung perasaanmu. Aku pantas mati. Si Lijun, aku telah melihat banyak raja dan pangeran dari berbagai negara, tapi aku tidak pernah merendahkan diri sepertimu sekarang. Ini bukan hanya karena saya meremehkan dewa perang tertinggi tadi malam. Lebih tepatnya, ini adalah kepala dewa perang. Dia pikir orang yang bisa membuat Qi Kunlun memanggilnya bos paling banter adalah dewa perang tingkat tinggi. Ya, dibandingkan dengan yang tertinggi, dewa perang senior terlalu biasa. Itu adalah satu-satunya di dunia, tak ada taranya. Legenda. Saat ini, jantung Si Lijun masih berdebar kencang saat memikirkan apa yang terjadi belum lama ini. Saya sangat merasa bahwa Xiao Ziji hanya mencari kematian. Dia bahkan curiga. Xiao Ziji sudah mati. Saat ini. Guru Si, maafkan aku. Aku tidak akan pernah menerima kontrakmu. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak akan menerima keuntungan apapun dari Xiao Ziji, karena dia bukan orang baik. Saya akan tertipu jika menerima keuntungan dari orang jahat. Selain itu,
Guru Si, saya juga harus menasihati Anda untuk tidak berkolusi dengan Xiao Ziji, jika tidak, reputasi Anda mungkin dirusak olehnya. Kata-kata itu diucapkan dengan kebenaran, dan kekuatan yang nyaring. Bahkan, penuh suka dan duka. Tetapi, hal ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Suke, kamu gila. Apakah kamu berani mengatakan itu pada Guru Si? Guru Si sangat mengagumimu sehingga dia memintamu menandatangani kontrak 2 kali. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri dengan melakukan ini. Cepat dan minta maaf pada Guru Si. Miao Miao juga ketakutan dan bahkan mendorong Suke dengan keras. Apakah kamu benar-benar gila, Suke? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Cepat minta maaf kepada Guru Si. Guru Si, siapa orang itu? Bisakah kamu mengatakan itu? Guru Si, maafkan aku. Suke tidak bangun dan berbicara omong kosong. Jangan tersinggung, apalagi memberitahu Xiao Ziji, aku akan memarahinya. Setelah Miao Miao selesai berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya dan berencana untuk bertengkar hebat. Ajari sahabat yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi ini. Mengapa kamu begitu cuek? Ketika orang mengirimimu surat kerja dan kontrak, kamu tetap saja mengoceh dan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak perlu. Suke benar. Kata-kata Si Lijun menenangkan semua orang yang hadir. Apa? Si Lijun kemudian tersenyum dan mengulangi, Suke benar, tidak heran dia adalah orang yang disukai Tuan Guan, dia memang sangat baik. Miao Miao, ini. Gadis-gadis lain, ini. Suke, ini. Apa? Si Lijun menambahkan, Xiao Ziji memang bukan apa-apa. Awalnya aku tertipu olehnya, tapi sekarang, aku mengerti karakternya. Dia sangat keji. Orang seperti ini seharusnya sudah lama mati. Dia pasti akan dihukum dan masuk neraka. Melihat betapa seriusnya dia berbicara, semua orang saling memandang dengan bingung. Ini, aneh sekali hari ini. Miao Miao adalah yang paling ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, Guru Si, kamu. Ada apa denganmu? Kamu ditunjuk oleh Xiao Ziji untuk mengeluarkan surat penunjukan kepada Suke. Kamu. Kenapa kamu malah mengatakan hal seperti itu? Ini. Miao Miao sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Si Lijun tersenyum, siapa bilang aku ditunjuk oleh Xiao Ziji untuk mengeluarkan surat penunjukan ke Keke? Tidak ada yang seperti itu. Miao Miao, lalu tadi malam kamu bersambung.